Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari dua hal pada sore hari ini. Pertama adalah corak tafsir, yang kedua adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, corak tafsir. Corak adalah bentuk, ragam atau sifat. Jadi dalam kaitannya dengan tafsir, maka corak penafsiran adalah bentuk penafsiran, sifat penafsiran. Maksudnya adalah kecenderungan para ahli tafsir dalam mereka menafsirkan Al-Quran. Kecenderungan yang dimaksudkan adalah kecenderungan ilmu yang dimiliki oleh seorang penafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Misalnya seorang ahli tafsir, dia lebih menggandrungi atau ahli di bidang fikih, maka dalam menafsirkan Al-Quran kecenderungan dia adalah kecenderungan menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan fikih misalnya. Atau seperti seorang yang ahli bahasa, maka kecenderungannya dalam menafsirkan Al-Quran atau corak tafsirnya adalah bahasa, misalnya begitu. Itu pengertian daripada corak tafsir. Corak tafsir yang terkenal ada beberapa, Bapak sebutkan saja beberapa hal. Yang pertama fikhi, berarti corak penafsirannya cenderung kepada hukum-hukum fikih. Contohnya di sini pada surah yang kelima ayat yang keenam, wa aydiyakum ilal marafiq. Ini adalah berbicara tentang batas membasuh tangan, ya, membasuh tangan ketika kita berwudu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Di antara ahli fikih mereka membahas tentang apakah ayat ini berbicara tentang membasuh tangan itu sampai siku, artinya dari ujung kuku sampai siku, atau batasannya saja yang menunjukkan sampai kepada siku. Dimulai dari siku boleh, atau dimulai dari ujung kuku juga boleh. Yang penting batasannya sampai siku, atau maknanya dari ujung kuku sampai kepada siku. Itu adalah diskursus tentang ayat ini berbicara tentang fikih. Jadi corak penafsirannya, kalau menafsirkan ayat tentang wudhu berarti corak fikhi. Yang kemudian yang kedua adalah corak tafsir falsafi, yaitu kecenderungan seorang ahli tafsir dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan filsafat. Contoh ayatnya apa? Misalnya pada surah yang ke-21 ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air, sumbernya air, segala sesuatu yang hidup. Jadi di kalangan ahli filsafat mereka ada perbincangan tentang alam ini sebetulnya diciptakan dari ada atau dari yang tiada. Alam diciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau cuman merubah bentuk. Nah, itu diskursus atau diskusi tentang ayat yang terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan filsafat. Jadi di kalangan filsafat itu ada pembicaraan tentang apakah kita, alam semesta ini, makrokosmik ini diciptakan dari apa asalnya, asal muasalnya apa. Jadi ini contoh ayatnya. Jadi mereka berpendapat, ada yang berpendapat bahwa semua alam ini diciptakan dari yang ada, bukan dari yang tiada, dari yang ada. Buktinya ayat ini, wa ja'alna, dan kami jadikan, berarti segala sumber makhluk, segala alam ini sumbernya adalah diciptakan dari air, minal ma'i. Itu contoh penafsiran yang kecenderungan filsafat, ya. Kemudian yang ketiga adalah lughawi, menafsirkan Al-Quran dengan kecenderungannya kepada ilmu bahasa. Salah satu ilmu bahasa itu misalnya adalah ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah ada namanya ilmu majaz. Ada majaz. Majaz itu dalam bahasa kita adalah perumpamaan. Misalnya apa misalnya? Misalnya pada surah yang ke-12 ayat 82, was'alil qaryatal lati kunna fiha, dan tanyakanlah olehmu qaryah, kampung yang kita tinggal di dalamnya. Tanyakan kepada kampung yang kita tinggal di dalamnya. Kan pertanyaannya, kenapa kampung yang ditanya? Bukan orang yang dalam kampung. Itulah aspek kebalaghahan atau keindahan bahasa Al-Quran. Dan ini hanya diketahui ketika kita menggunakan corak penafsirannya bahasa atau balaghah, ilmu balaghah. Dalam kaitan ini adalah misalnya ilmu majaz. Itu contoh penafsiran, itu contoh keindahan bahasa Al-Quran kalau kita memahaminya dengan
corak tafsir lugawi, ilmu bahasa. Jadi bahasa Al-Qur'an itu yang diteliti. Kecenderungan penafsir yang terkait dengan bahasa itu yang diteliti. Jadi sebetulnya yang dimasukkan di sini adalah orangnya kan, bukan tanyakanlah kepada kampungnya, kampung kok ditanyakan, berarti orang yang ada di kampung. Jadi penggunaan seperti itu namanya keindahan bahasa Al-Qur'an, menggunakan corak tafsir lugawi. Selanjutnya adalah corak tafsir aqaidi, yaitu kecenderungan ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan akidah atau teologi. Akidah, teologi. Misalnya apa? Misalnya seperti ayat ini, ayat pada surah 75 ayat 23, ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Maksudnya kepada Tuhannya nazirah, memandang. Di kalangan ahli teologi atau ahli ilmu kalam atau ahli akidah ada perbincangan apakah Tuhan nantinya bisa dilihat, kepada Tuhannya melihat, kepada Tuhannya melihat. Apakah Tuhan bisa dilihat? Kalau Tuhan bisa dilihat berarti Tuhan itu menempati sesuatu. Kan begitu. Kalau Tuhan bisa dilihat secara mata zahir. Nah, itu perbincangan-perbincangan seputar tentang ilmu akidah atau ilmu kalam. Jadi sebetulnya bukan Tuhan yang dilihat misalnya. Ada yang menafsirkan nazirah ini bukan melihat tetapi menunggu. Apa yang ditunggu dari Tuhan? Pahala, balasan pahala. Jadi kepada Tuhannya mereka menunggu balasan pahala. Jadi nazirah itu bukan maknanya melihat, karena mustahil Tuhan dilihat. Kalau mata kepala kita melihat sesuatu kan berarti yang kita lihat itu membutuhkan tempat dan membutuhkan waktu. Sementara Tuhan kan tidak membutuhkan itu semuanya. Maka ayat-ayatnya seperti ini dipahami oleh mereka yang punya kecenderungan di dalam menafsirkan ayat-ayat tentang akidah atau ilmu kalam. Yang terakhir adalah corak tafsir terkait dengan ilmi. Berarti sebuah kecenderungan penafsiran yang menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan sains. Jadi ilmi di sini maksudnya adalah sains. Misalnya apa? Misalnya ayat-ayat berbicara tentang, kita contohkan ilmu tentang embriologi. Yaitu ilmu tentang embriologi. Bagaimana dulunya kita diciptakan dari mulai berada dalam perut ibu sampai dikeluarkan. Berarti misalnya seperti ada ayat khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Terjemahan yang banyak kita baca, alaq di sini adalah maksudnya adalah segumpal darah. Nah, kalau kita gunakan pendekatan sains, maka kita gunakan ilmu embriologi. Mereka, para ahli itu mengatakan bahwa alaq di sini adalah darah yang menggantung atau menempel di dinding rahim atau dinding plasenta. Jadi karena dia bentuknya mudghah, segumpal darah, dan posisinya menggantung di dinding rahim, nah itulah yang disebut dengan alaq. Seperti kecenderungan para ahli sains dalam menafsirkan ayat-ayat tentang embriologi. Tentang ayat-ayat seperti ini, seperti ayat yang berbicara tentang reproduksi manusia. Itulah contoh-contoh corak tafsir. Sekarang kita berlanjut kepada materi yang kedua, yaitu ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka menyebutnya, ahli tafsir menyebutnya al-ulumul lati yahtaju ilaihal mufassir. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam menafsirkan Al-Quran. Setidaknya ada dua model ilmu atau dua macam ilmu. Yang pertama, apa yang disebut dengan ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam memahami Al-Quran. Contohnya yang biasa adalah ilmu qiraat, membaca ayat Al-Quran menggunakan qiraat apa. Misalnya ada yang membaca surah Al-Fatihah misalnya Maliki Yaumiddin. Ada yang membacanya bukan Maliki Yaumiddin tapi Maliki Yaumiddin. Ada membaca ghairil maghdubi alaihim. Ada membaca ghairil maghdubi alaihum. Itu namanya ilmu-ilmu tentang qiraat. Ada makiyah madaniyah, membicarakan ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi. Makiyah sebelum ayat-ayatnya diturunkan setelah hijrahnya Nabi atau madaniyah. Ada lagi namanya ilmu asbabun nuzul. Itu juga bagian daripada ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran.
ilmu tentang historiositas ayat-ayat Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an diturunkan kapan, kemudian kepada masyarakat siapa, itu berkaitan dengan asbabun nuzul. Kemudian dalam muhkam mutasyabih, ayat-ayat yang tidak membutuhkan penafsiran yang lain, hanya satu penafsiran saja. Mutasyabih, ayat-ayat yang bisa dipahami dengan penafsiran yang lain, itu namanya mutasyabih. Ada lagi namanya ilmu munasabah ayat, yaitu menyesuaikan antara ayat ini dengan ayat yang lain, di surah ini dengan surah yang lain, awal surah ini dengan akhir surah yang sama. Namanya ilmu munasabat atau ilmu korelasi Al-Quran. Macam yang kedua, ilmu yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran adalah seperti ilmu sosial, misalnya ilmu sosiopolitik. Ada ilmu bahasa seperti ilmu hermeneutika misalnya, itu bisa digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran dalam bentuk teks, maka digunakan adalah ilmu tentang teks, seperti ilmu hermeneutika misalnya. Ada ilmu ekonomi, ayat-ayat yang berbicara tentang perekonomian, perbankan misalnya, itu kita bisa dekati dengan ilmu ekonomi Islam, ekonomi yang lainnya. Kemudian ilmu sosiologi. Nah, jadi sebetulnya ilmu yang mana yang dibutuhkan itu melihat ayat yang mau ditafsirkan. Kalau ayatnya berbicara tentang akidah, maka kita gunakan ilmu kalam. Kalau berbicara tentang riba misalnya, berbicara tentang rentenir misalnya, itu kita gunakan ilmu ekonomi atau ilmu fikih dalam ilmu ahkam. Jadi sebetulnya, tapi ada satu ilmu yang tidak bisa kita lupakan dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu namanya ilmu bahasa. Nah, ilmu bahasa ini mesti mutlak digunakan waktu ketika kita menafsirkan ayat yang manapun dari Quran. Jadi dia mesti harus diikutkan, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita harus menggunakan selalu ilmu bahasa. Kemudian setelah itu ilmu apa lagi? Yaitu ilmu yang terkait dengan ayat apa yang kita bahas. Mungkin Bapak kira itu saja yang dapat disampaikan untuk menambahkan penjelasan yang tadi. Wallahu a'lam.